Kamu tahu nggak, ada orang yang tiap hari kerja keras dari pagi sampai malam, tapi uangnya tetap segitu-gitu aja. Sementara ada orang lain yang justru bisa dapat penghasilan dari suara mesin yang terus berputar di belakang rumahnya. Bukan saham, bukan trading, bukan harus buka toko besar, tapi mesin. Dan ironisnya, banyak mesin pencetak uang ini justru jarang dilirik karena orang terlalu sibuk mengejar usaha yang terlihat keren. Padahal, keuntungan besar sering lahir dari bisnis yang sederhana, kotor, berisik, tapi dibutuhkan setiap hari. Coba lihat sekitar kita. Peternak butuh pakan, proyek bangunan butuh paving, warung minuman butuh cup kemasan, petani butuh cacahan rumput, orang bikin kompos dari sampah, pabrik kecil butuh tepung bahan baku, rumah tangga dan UMKM butuh minyak olahan. Masalahnya bukan kebutuhan yang sedikit. Masalahnya, siapa yang berani masuk duluan? Kadang kita terlalu fokus cari usaha yang viral. Padahal usaha yang benar-benar tahan lama sering bukan yang ramai dibicarakan, tapi yang diam-diam terus dipakai. Bayangkan ini, satu mesin bisa bekerja saat tubuh kamu capek. Satu alat bisa mengubah bahan murah jadi barang bernilai lebih tinggi. Satu keputusan beli mesin bisa mengubah cara seseorang mencari uang dari sekadar jual tenaga menjadi menjual hasil produksi. Dan di video ini, saya mau ajak kamu melihat 7 mesin rahasia pencetak uang yang sering dianggap biasa. Padahal, kalau dikelola serius, bisa jadi tambang cuan. Mulai dari mesin pelet pakan ternak yang bisa mengubah limbah jadi pakan bernilai jual. Mesin pres batako dan paving yang diam-diam selalu dicari proyek kecil sampai besar. Mesin pengolah sampah organik yang mengubah sesuatu yang bau dan dibuang jadi produk yang dicari petani. Mesin penepung yang terlihat sederhana tapi jadi jantung banyak usaha. Mesin cup sealer dan filling kecil, murah, tapi bisa melahirkan bisnis minuman kemasan. Mesin cacah rumput yang jadi penyelamat peternak. Sampai mesin pres minyak yang mampu mengubah biji sederhana jadi produk bernilai tinggi. Mungkin selama ini kita berpikir uang hanya datang dari kerja keras yang melelahkan. Padahal kadang uang datang dari keputusan cerdas memilih alat yang tepat. Bukan semua mesin cocok untuk semua orang. Bukan semua usaha langsung untung besar. Tapi memahami peluang bisa jadi titik balik hidup seseorang. Jadi sebelum kamu bilang saya nggak punya peluang, mungkin yang belum kamu lihat bukan kurangnya rezeki. Mungkin kamu belum melihat mesinnya. Dulu, sebelum banyak orang bicara soal bisnis digital, dropship, atau jualan online, manusia sudah lebih dulu kaya dari alat. Peradaban besar lahir bukan hanya dari tanah subur atau jumlah penduduk, tapi dari siapa yang punya alat untuk mengolah bahan mentah menjadi sesuatu yang lebih bernilai. Orang yang punya penggiling gandum menguasai pangan. Orang yang punya alat tempa menguasai produksi. Orang yang punya alat cetak menguasai distribusi ilmu. Artinya sederhana. Sejak dulu, alat bukan sekadar benda mati. Alat adalah pengungkit ekonomi. Dan sampai hari ini, pola itu tidak berubah. Hanya bentuk mesinnya saja yang berbeda. Di desa, kota kecil, sampai pinggiran pasar. Banyak usaha justru tumbuh, bukan dari modal mewah, tapi dari mesin sederhana yang menjawab kebutuhan harian masyarakat. Kenapa ini menarik? Karena kebutuhan dasar manusia jarang mati. Orang tetap makan, ternak tetap butuh pakan, bangunan tetap dibangun, sampah tetap menumpuk, minuman tetap dijual, rumput tetap dipotong, minyak tetap dipakai. Artinya, bisnis berbasis produksi kecil sering punya napas panjang dibanding usaha yang cuman ikut tren. Masalahnya, banyak orang memandang mesin sebagai beban. Mahal, ribet, takut nggak balik modal, takut sepi order. Padahal kalau dilihat lebih dalam, mesin hanyalah alat, untung atau buntung, tetap bergantung pada pasar, kebutuhan, lokasi, dan cara kita mengelolanya. Ada kutipan lama yang cukup relevan. Bukan yang paling kuat yang bertahan, tapi yang paling cepat menyesuaikan diri. Dan di era sekarang, penyesuaian itu bukan selalu soal teknologi canggih. Kadang, justru soal keberanian melihat peluang dari kebutuhan paling sederhana. Contohnya begini, sampah organik dulu dianggap menjijikan. Sekarang bisa jadi kompos. Rumput liar dulu dianggap pengganggu. Sekarang bisa jadi pakan. Kelapa atau biji-bijian dulu hanya dijual mentah.
Sekarang bisa diolah jadi minyak dengan nilai lebih tinggi. Batu, pasir, dan semen bisa berubah jadi batako atau paving yang dibutuhkan pembangunan. Hal sederhana yang sering dilupakan adalah nilai terbesar sering lahir dari proses, bukan dari bahan mentahnya. Banyak usaha kecil naik kelas bukan karena barangnya mewah, tapi karena mereka punya alat untuk mempercepat kerja, menekan biaya, dan meningkatkan nilai jual. Itulah kenapa mesin-mesin sederhana ini diam-diam jadi aset produktif. Bukan terlihat keren, bukan viral, tapi bekerja. Dan mungkin justru di situ letak peluang yang sering tak dilirik banyak orang. Sebelum kita lanjut ke pembahasan paling penting, saya penasaran, video ini sudah sampai kota mana saja? Coba tulis di komentar kamu nonton dari kota mana. Siapa tahu ada teman seperjuangan dari daerah yang sama. Kalau pembahasan seperti ini bermanfaat, bantu like, share, dan subscribe pelan-pelan ya, supaya channel ini terus bisa berbagi sudut pandang yang mungkin jarang dibahas, tapi dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Kadang, peluang terbesar bukan datang dari usaha yang terlihat mewah, tapi dari mesin yang diam-diam menyelesaikan masalah harian orang banyak. Dan dari 7 mesin ini, 3 yang pertama sudah cukup menunjukkan bagaimana uang bisa lahir dari kebutuhan sederhana. Mesin pertama, mesin pelet pakan ternak. Banyak orang melihat ini cuma alat pencetak pakan, padahal logikanya jauh lebih besar. Peternak selalu butuh pakan, setiap hari. Bukan seminggu sekali, bukan musiman. Dedak, jagung, atau bahan campuran lain yang awalnya murah, bisa diproses jadi pelet yang lebih padat, mudah disimpan, dan praktis diberikan ke ternak. Artinya, mesin ini bukan sekadar mencetak pelet. Ia mengubah bahan biasa menjadi nilai D yang lebih tinggi. Ibaratnya seperti beras dan nasi. Bahannya sederhana, tapi setelah diproses, nilainya berubah. Dan disitulah peluangnya. Mesin kedua, mesin pres batako atau paving. Kalau mesin pertama bergerak di pangan ternak, mesin ini bermain di dunia pembangunan. Coba lihat sekitar. Rumah dibangun, gang diperbaiki. Halaman dipaving, ruko bertambah. Proyek kecil terus berjalan. Artinya, kebutuhan batako dan paving hampir selalu ada. Pasir, semen, dan tenaga manual bisa diubah menjadi produk bernilai jual. Mesin ini mempercepat produksi, membuat ukuran lebih rapi, dan hasil lebih konsisten. Yang dijual bukan cuma batako, tapi kekuatan, kerapian, dan efisiensi. Kadang bisnis besar tidak lahir dari barang mahal, tapi dari benda yang diinjak setiap hari. Dan ironisnya, banyak orang tidak sadar uang bisa datang dari sana. Mesin ketiga, mesin pengolah sampah organik atau kompos. Ini yang sering diremehkan. Karena orang melihat sampah sebagai sesuatu yang bau, kotor, dan menjijikkan. Padahal, dari sudut pandang bisnis, sampah organik hanyalah bahan mentah, daun kering, sisa sayuran, limbah kebun, sisa makanan tertentu. Semua yang dibuang itu bisa diolah jadi kompos. Dan kompos dibutuhkan petani, kebun rumahan, sampai usaha pertanian skala kecil. Mesin ini mengajarkan satu hal penting, kadang uang lahir dari apa yang orang lain buang. Kalau mesin pelet mengubah bahan murah jadi pakan, kalau mesin paving mengubah pasir jadi material bangunan, maka mesin kompos mengubah limbah jadi nilai. 3 mesin ini berbeda bidang, peternakan, konstruksi, pertanian. Tapi pola berpikirnya sama, bukan mencari barang mahal, tapi mengolah sesuatu yang sederhana menjadi lebih bernilai. Jadi simak terus dengan tenang, karena setelah ini kita masuk ke mesin berikutnya yang mungkin terlihat kecil, tapi diam-diam bisa jadi sumber cuan yang tak banyak orang sadari. Mesin keempat, mesin penepung atau hammer mill. Sekilas, terlihat sederhana. Hanya alat penghancur bahan, tidak berisik seperti proyek bangunan, tidak mencolok seperti mesin produksi besar, tapi justru disinilah banyak orang luput melihat peluang. Karena dalam banyak usaha, bentuk halus sering lebih bernilai daripada bentuk mentah. Jagung bisa jadi tepung, singkong bisa jadi bubuk, rempah bisa jadi serbuk, pakan bisa digiling lebih halus, bahan herbal bisa diproses lebih rapi. Mesin ini sebenarnya menjual konsistensi. Kalau ditumbuk manual, hasilnya tidak selalu rata, tapi saat digiling mesin, ukuran lebih stabil, produksi lebih cepat, dan kapasitas lebih besar. Kadang bisnis besar dimulai dari bubuk kecil.
Mesin kelima, mesin kapsiler plus filling. Kalau mesin penepung bermain di bahan baku, mesin ini bermain di tampilan dan efisiensi. Lihat sekitar kita. Es teh, kopi susu, jus, minuman herbal, susu kedelai, es coklat. Banyak minuman sebenarnya sederhana, tapi ketika dikemas rapi, nilainya ikut naik. Cap yang tertutup rapat terlihat lebih higienis, lebih praktis dibawa, lebih menarik dijual. Kadang orang tidak membeli karena rasanya lebih enak, tapi karena terlihat lebih profesional. Mesin kecil ini mengajarkan bahwa kemasan sering memengaruhi nilai jual. Namun sisi pahitnya, produk minuman bukan hanya soal alat. Kalau rasa buruk, orang tidak balik beli. Kalau kebersihan buruk, usaha cepat ditinggal. Jadi mesin membantu, tapi kualitas tetap penentu. Mesin keenam, mesin cacah rumput atau chopper. Bagi orang kota mungkin terlihat biasa, tapi bagi peternak, ini bisa menghemat tenaga dan waktu. Rumput panjang sulit dikunyah ternak, pakan besar susah diatur, proses manual melelahkan. Saat dicacah, pakan jadi lebih pendek, mudah dimakan, dan lebih praktis disimpan. Yang dijual bukan cuma hasil cacahan, tapi efisiensi kerja. Kadang keuntungan bukan datang dari menjual lebih mahal, tapi dari menghemat waktu dan tenaga. Dan terakhir, mesin pres minyak. Ini salah satu mesin yang sering diremehkan. Kelapa, jagung, biji-bijian, kacang tertentu, semua terlihat biasa. Tapi setelah diproses, nilainya naik. Bahan mentah berubah jadi minyak. Sisa ampas kadang masih bisa dimanfaatkan. Disinilah logika bisnis sederhana bekerja. Barang mentah punya nilai. Barang olahan sering punya nilai lebih tinggi. Tapi ada sisi pahit yang sering tidak dibicarakan. Tidak semua bahan cocok. Tidak semua pasar langsung ada. Kualitas hasil sangat penting. Kalau salah proses, hasil bisa buruk. Dari mesin keempat sampai ketujuh ini, ada pola yang sama. Mesin penepung mengubah bentuk. Mesin kapsiler mengubah tampilan. Mesin cacah rumput menghemat tenaga. Mesin pres minyak meningkatkan nilai jual. Artinya, uang sering tidak datang dari hal rumit. Kadang uang datang dari alat yang membantu manusia bekerja lebih cepat, lebih rapi, atau lebih bernilai. Dan setelah semua ini, pertanyaannya bukan lagi mesin mana paling bagus, tapi mesin mana yang paling cocok dengan peluang di sekitar hidup kamu. Setelah melihat semua itu, mungkin kita mulai sadar satu hal. Mesin bukan sihir, mesin bukan jalan pintas kaya, dan mesin juga bukan jaminan semua orang langsung untung. Tapi mesin bisa menjadi titik balik ketika dipakai dengan cara yang tepat. Karena pada akhirnya, uang bukan hanya soal seberapa keras kita bekerja. Kadang uang datang dari seberapa cermat kita melihat peluang. Ada orang yang melihat rumput, lalu lewat begitu saja. Ada orang yang melihatnya sebagai pakan. Ada yang melihat sampah organik, lalu jijik dan membuangnya. Ada yang melihatnya sebagai kompos bernilai. Ada yang melihat kelapa, jagung, atau biji-bijian hanya bahan mentah. Ada yang melihatnya sebagai minyak olahan. Bedanya sering bukan modal besar, tapi cara pandang. Kita hidup di dunia yang kadang membuat orang berpikir bahwa sukses harus terlihat mewah, harus viral, harus besar, harus cepat. Padahal hidup sering mengajarkan hal yang lebih sunyi. Rezeki kadang datang dari suara mesin kecil yang terus bekerja, dari tangan yang sabar mengolah bahan sederhana, dari keputusan yang tidak ramai dipuji, tapi perlahan membangun hasil. Mungkin tidak semua dari kita punya modal besar. Mungkin tidak semua langsung siap membeli mesin. Dan itu tidak masalah. Karena inti dari pembahasan ini bukan memaksa membeli alat, tapi melatih pikiran kita untuk melihat bahwa peluang sering ada di dekat kita. Di desa, di kebun, di peternakan, di limbah, di pasar, di kebutuhan harian yang terus berulang. Kalau hari ini belum bisa memulai, mungkin mulai dari memahami pasarnya. Kalau belum punya modal, mungkin mulai dari belajar alurnya. Kalau belum siap membeli, mungkin mulai dari bertanya, masalah apa di sekitar saya yang bisa diubah jadi nilai? Karena hidup tidak selalu berubah dari langkah besar. Kadang, perubahan lahir dari keputusan kecil yang diambil dengan sadar. Dan siapa tahu, satu mesin yang hari ini cuman kamu dengar namanya, besok justru jadi awal cerita baru dalam hidupmu. Terus belajar, terus melihat peluang. Dan jangan remehkan hal sederhana,
Karena kadang tambang cuan tidak berisik, hanya konsisten bekerja. Karena paham tanpa perubahan hanyalah pengetahuan, tapi paham yang dihayati, itulah kebijaksanaan.